aja, dari mana. Oh ternyata kita ketika lewat pakai Vespa, dia, singgah, izin nih lewat, singgah. Nah, ketika kita mampir, kita disuguhi macam-macam. Mereka bangga punya temen yang bawa kendaraan sama, hobinya sama. Akhirnya seperti itu. Oke. Dan kita karena risiko bawa kendaraan tua ya, kendaraan tua yang tentunya yang terakibat dari pola-pola kepemimpinan yang sekarang. Oh iya, ya. Kalian loh yang akan mengalami menerimanya. Kemudian inilah saatnya kita bersama-sama urun bersama baik dengan stakeholder yang ada membangun kita berbicara lebih luas negara kesatuan Republik Indonesia nih dengan potensi-potensi yang kita miliki. Oke. Jangan hanya menjadi kritikus, jangan hanya menjadi hater yang tanpa solusi, yang hanya ingin muncul, apalagi di zaman sekarang. Swastiastu, semeton sareng sami, swastiastu Pak Yan. Swastiastu. Kembali lagi di acara Bisa Bincang Santai sesi ke-16 dengan kondisi yang sudah semakin membaik Pak Yan. Tentunya kita harus syukuri bersama. Bali sudah akan semakin membaik. Nah kali ini di sesi ke-16 Bincang Santai mengundang seseorang tokoh yang tentunya teman-teman tidak asing lagi. Beliau sangat humble tentunya dan sangat kreatif. Dampaknya juga sudah teman-teman lihat sendiri di lapangan seperti apa. Bapak Wayan Ekayana. Lebih gak Pak Yan. Tapi sebelum lanjut, izinkan yang juga mengucapkan selamat sudah terpilih. Terpilih menjadi apa ini? Presiden Vespa Club Indonesia. Ini untuk kita semua. Untuk kita semua, ya. Bali dan Indonesia. Bali dan Indonesia. Tepuk tangan juga. Perjuangan yang tidak mudah tentunya Pak Yan ya. Tapi sebelum sejauh ke sana Pak Yan, siapa tahu ada teman-teman yang gabung pada hari ini yang mungkin tidak tahu lengkap siapa sih Pak Yan Ekayana, yang cuma tahu dari profil sosial media mungkin luaran saja. Silakan Pak Yan. Baik, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Pertama-tama terima kasih Niki, Ning. Yeah. Luar biasa undangannya, Pak Yan. Sebenarnya yang sudah tidak muda lagi, tapi diundang oleh anak-anak muda yang penuh potensi, yang berkreasi. Mulai di saat pandemi, di masa sulit mereka berkreasi untuk bisa menjadi generasi muda yang produktif. Itu luar biasa. Dan mungkin Pak Yan seperti yang disampaikan tadi belum semuanya kenal gitu, belum semuanya tahu. Pak Yan adalah salah satu anak kampung dari salah satu desa di Tegalalang. Nama Pak Yan Iwayan Ekayana. Jadi sementara sudah menikah gitu. Anak sementara 3, cowok, laki-laki semua. Dan mungkin itu aja dan tidak ada yang istimewa lah, pada intinya sama lah kita semua. Selalu merendah, itu salah satu contoh ya teman-teman ya. Pak Yan di titik sekarang pun selalu merendah. Itu adalah bukti slogan-slogan yang kita dengar dari kemarin, semakin berisi harus semakin berenduk. Nah inilah salah satu contohnya. Selalu tapi beliau memberikan cerminan. Masih puyung, kantong puyung, semua puyung gitu, tidak bisa terlalu merendah gitu. Semuanya masih puyung ini gitu. Sekarang kadang puyung Pak Yan on frame nih, nanti mau belanja setelah ini. Oke. Aduh Pak Yan. Jadi itu teman-teman, beliau ini sebenarnya satu wilayah Sarentiang, Galalang. Nah kebetulan sekarang diberi kesempatan lagi untuk berdiskusi di acara di tempat yang istimewa, di Bincang Santai, acara yang paling berbisa. Kemarin di channel YouTube Jatiang di episode kedua sudah sama Pak Yan juga. Tentunya pergerakan Pak Yan ini sangat-sangat di luar dari out of the box lah kalau kita bilang, dan itu tentunya semua berdampak untuk Bali ya, seperti Pak Yan bilang tadi. Oke lanjut Pak Yan. Seperti tagline kita hari ini, 1 Vespa sejuta saudara. Wih mantap. Teman-teman di luar sana kayaknya kalau sudah mendengar namanya Pak Eka, pasti yang pertama terbersit Vespa. Sedikit histori Pak Yan. Dari kapan Pak Yan senang Vespa? Jujur kalau Pak Yan awalnya adalah bukan karena senang, karena kebutuhan.
Bukan karena senang tapi karena kebutuhan karena itu. kebutuhan. Oke, oke. Pada saat itu di tahun 95, Pak Yan adalah mungkin sama seperti sekarang anak muda yang tidak berkecukupan. Dalam artian pingin sesuatu tapi tidak, orang tua juga pada saat itu walaupun kita punya usaha, tetapi Pak Yan sosok orang yang tidak mudah meminta. Tidak mudah meminta sesuatu itu dengan pasif, tetapi membuktikan sesuatu baru Pak Yan minta gitu. Nah waktu itu belilah Pak Yan Vespa Super tahun 69. Super 69. Tahun 69 kemudian kita karena kondisinya buntut waktu itu, kita perbaiki, kita modif menjadi sesuatu yang layak dipakai anak muda waktu itu. Oke, oke. Nah setelah itu seiring saya tidak perlu sebutkan warnanya apa, anunya apa. Ya, ya, ya. Dan intinya itu alat transportasi waktu itu untuk beraktivitas. Dan kalau anak muda pada saat itu kan malu pakai Vespa. Pada waktu itu. Pada waktu itu karena itu identik dengan orang-orang tua, guru, pegawai negeri, bidan waktu itu. Walaupun slogannya Vespa dari dulu itu jangan ngaku kaya kalau belum punya Vespa gitu. Sampai ada slogan seperti itu. Ya memang dari dealernya seperti itu. Oh, dari Jangan dealernya. ngaku kaya kalau belum punya Vespa gitu dulu. Oke, Nah tapi seiring perkembangan itu Pak Yan sangat nyaman sehingga mungkin dilihat unik lalu lalang di jalanan dengan warna yang nyentrik, dengan modifikasi yang nyentrik, sehingga orang banyak yang tahu. Oh akhirnya ngikut dan kita ketemu dengan teman-teman di Ubud tiap sore nongkrong karena masih muda ya waktu itu. Ya, ya, ya. Nongkrong kita setiap sore atau bahkan hampir setiap hari kita nongkrong di situ, habis kerja kita nongkrong dan dilihat oleh orang banyak nama satu, dan buatlah kita waktu itu komunitas. Oke, sampai ada komunitasnya. Sampai ada komunitasnya. Tapi sebelumnya Pak Yan kenapa harus memilih Vespa? Oke, kalau kebutuhan Pak Yan kan banyak tuh pada saat zaman itu jenis-jenis kendaraan yang Uangnya hanya cukup waktu itu dan kebetulan yang di depan kita yang mau dijual itu Vespa dan uang Pak Yan cukup waktu itu. oh Gitu. Berarti dia tidak terencana nih. Tidak rencana dan akhirnya oke lah saya pilih Vespa gitu. Oke, sampai terbentuknya sebuah klub di tahun berapa Pak Yan? Di tahun 95. Pak Yan beli Vespanya tahun? 95 juga di awal, kemudian bentuk itu di 95 akhir kurang lebih di bulan Oktober ya. Di bulan Oktober kita sudah bentuk, duduk-duduk dan kita ya dulunya nggak serius, hanya gimana kita nongkrong, kemudian punya temen yang satu nasib, satu hobi, satu kendaraan, akhirnya buat komunitas waktu itu namanya Ubud Red Scooter. Ubud Red Scooter di Iya. tahun 95. 95. Oke. Kemudian lama-lama kita di tahun 98, 99 itu kalau nggak salah kita memposisikan diri menjadi Dewata Skuter Club Bali. Sehingga waktu itu keanggotaan kita tidak hanya mencakup di satu wilayah gitu loh, di satu wilayah, dan kita akhirnya ingin seluruh orang yang suka gemar kepada Vespa karena Dewata pada saat itu adalah nama lain dari Pulau Bali. Makanya kita sebut Dewata Skuter Club Bali gitu. Oke, jadi sisi lainnya Pak Yan itu bertemunya teman-teman, berarti pribadinya Pak Yan itu memang suka traveling berarti ya? Yang kayak anak muda zaman sekarang bilang itu suka mengeksplorasi suatu wilayah. Pertama kita nggak touring pakai Vespa, kita hanya nongkrong. Layaknya anak muda seperti biasa. Iya, anak muda seperti biasa karena zaman itu belum ada kayak sekarang kopi shop. Nah paling banyak waktu itu warung patokan. Ya, warung patokan. Warung patokan. Jadi nongkrong di trotoar depan. Waktu itu ada salah satu kafe teman kita kafenya namanya Puspa Peggy. Ya kita nangkring di situ. Kemudian nangkring di Pasar Ubud. Dan bule-bule itu ngelihat waktu itu. Dan jadi nama PD loh kita gitu loh. Oke. Nama PD, boleh lihat gitu. Oke. Yang awalnya kita agak minder, akhirnya wah gitu. Menjadi sebuah daya tarik. Iya, menjadi sesuatu yang unik karena berbeda dari orang. Pada saat itu sudah ada gini nggak, komunitas lain nggak? Sepanjang itu yang kalian kenal belum. Belum ya. Belum. Khususnya di Gianyar nih. Di Gianyar belum. Oke. Belum, tapi mungkin di daerah lain
ada, tapi Pak Yan tidak tahu waktu itu karena kita kan bukan penekun di Penekunnya, situ, oke. di situ ya. Berarti bisa dibilang Pak Yan, apa namanya, personal brandnya Pak Yan itu terbentuk natural berarti ya? Natural, natural. Personal brand artinya Pak Yan identik dengan Vespa. Vespa gitu. Ya jadi mungkin begini, ketika kita konsisten pada sesuatu dan menjalani itu dengan ikhlas, dengan seneng, totalitas, itu akan menjadi simbol dari diri kita. Ya. Misalnya senang mancing nih, tuh senang mancing. Terus setiap dilihat orang tuh mancing aja. Oh, yang suka mancing tuh, gitu. Ya. Kalau yang ada lagi, oh nih orang setiap hari dilihat tuh, di warung aja gitu. Apalagi warungnya cantik gitu. Berarti yang suka cantik-cantik itu gitu. Oh, kadang yang suka warung-warung ya. Artinya kan apalagi kayak baju ini, si baju ini gitu. Oke, Jadi bentuk. nah inilah satu pesan bagi PN ketika kita menjalani sesuatu, jalani dengan senang, totalitas dan bertanggung jawab. Oke. Pentingnya itu dan bertanggung jawab. Dan itu Pak Yan lakukan dengan konsisten sampai sekarang ya. Buktinya sampai sekarang saya melakukan itu, entah itu konsisten atau tidak. Ya. Tetapi bukti yang berbicara. Gitu. Sampai sekarang sampai kita di sini bisa membuat slogan, memang benar dan itu sudah fakta di lapangan seperti itu, 1 Vespa sejuta saudara. Nah, Pak Yan kebayang nggak bakal seperti ini jadinya? Loh, kok? Belum pernah. Itu natural. Karena setelah hobi kita jalanin kongko-kongko, akhirnya kita bentuk komunitas. Komunitas sudah terbentuk, akhirnya kita nih kemana yuk, jalan yuk. Oke. Jalan. Oke, kita coba-coba dulu Bali. Nah, waktu itu ada beberapa teman dari Singaraja, dari mana. Oh ternyata kita ketika lewat pakai Vespa, dia, singgah. Izin nih lewat, singgah. Nah, ketika kita mampir, kita disuguhi macam-macam. Mereka bangga punya teman yang bawa kendaraan sama, hobinya sama. Akhirnya seperti itu. Oke. Dan kita karena risiko bawa kendaraan tua ya, kendaraan tua yang tentunya adalah mogok. Ya, Nah disitulah banyak orang yang menolong. Kemudian kita ketika keluar banyak orang yang nanya. Pertama kalau bawa barang-barang seperti itu orang kan nanya, baik itu motor tua, mobil tua. Begitu Anda turun, Pak tahun berapa ini? Padahal kita belum kenal orang itu. Oke. Mereka pasti nyapa kita. Habis itu dari belawar dari pertanyaan itu kita akhirnya kenalan. Nah, jadi dari situ apalagi di Vespa ketika kami mulai touring dan kenal teman-teman di berbagai daerah, akhirnya ternyata 1 Vespa ini betul-betul memberi banyak kawan pertama. Ada metode nggak yang Tidak Pak Yan ada, terapkan? kami anti teori. Semuanya berjalan natural dan itu tergantung siapa kita. Oke. Dimanapun mungkin kita bergaul, kapanpun itu tergantung pada kita. Kalau kita baik sama orang, respect sama orang, orang juga akan tentunya sama memperlakukan kita seperti itu. terhadap kita. Nah makanya 1 Vespa sejuta saudara itu tidak hanya menjadi slogan buat kami, tetapi betul-betul menjadi spirit, ruh dari apa yang kami lakukan. Dan kalau memang orangnya betul-betul mencintai persaudaraan dan dengan menggunakan Vespa, bukan kebetulan naik Vespa. Beda kan? Beda. Kalau orang kebetulan naik Vespa, belum tentu dia mempunyai soul, spirit, atau roh. Atau dia mencari hanya gengsinya saja. Atau dia mencari euforianya saja. Atau dia mencari hiburannya saja. Ini harus kita bedakan mana betul-betul, kalau dulu kita sebut Vespistis, tetapi setelah kita mengenal lebih jauh dunia ini, dunia pervespaan itu ternyata penunggang Vespa, pengendara Vespa itu sebutnya adalah Vespisti. Ya, Vespisti. Nah, di sinilah kita bisa masuk ke dalamnya itu. Ternyata orang naik Vespa setelah kita kenal ada berbagai kriteria juga, ada berbagai alasan. Kenapa dia naik Vespa? Seperti Pak Yan juga dulu karena kebutuhan akhirnya menjadi identitas diri. Nah di zaman sekarang juga mungkin ada trennya. Dan ini murni akan terseleksi dengan sendirinya mereka. Dimanapun hobi atau pekerjaan atau lain,
dia akan menemukan sisi-sisi kenyamanan mereka sendiri-sendiri. Kalau mereka memang murni seneng, kita bukan berbicara merek ya, Ya. bukan berbicara merek, tetapi Vespa ini menjadi sesuatu wadah di mana tempat kita menempa diri, bergaul, dan juga memfilterisasi diri. Siapa sih kita sebenarnya? Sejauh mana sih kita bisa bergaul? Oke. Di sana karena bergaul di zona yang tanpa kepentingan, non profit oriented itu akan sangat sulit karena kita tidak punya tendensi. Ya. Kita militan nih dengan Vespa, kita militan dengan organisasinya, komunitasnya. Besok kita mau jadi apa? Kita mau dipecat atau enggak? Kalau tidak seperti itu, beda di organisasi yang terstruktur dan ada tujuan komersilnya. Itu aturan itu berjalan, tetapi di Vespa, di komunitas Vespa, walaupun kita punya anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, tapi di sana banyak pada kebijakan dan bagaimana kita memahami sisi mereka. Nah, kita bergaul bukan bawa diri kita dong. Ya. Ketika kita berani keluar dari rumah, kita sudah harus berani berbaur, minimal kita tahu ini orang ini siapa, karakternya seperti apa, maunya mereka apa, kenapa dia mau bergaul dengan saya. Dan kita loh yang harus ngikut mereka. Setelah kita masuk, kita baru bisa membawa apa yang kita mau pada diri mereka dalam suatu tujuan organisasi ini. Oke. Gitu. Tentunya dari perjalanannya itu kan sudah pasti berbagai macam personalia Pak Yan lihat di sana ya. Sangat ya. Sangat. Sebelum lanjut itu Pak Yan, klubnya di yang Red Scooter, Ubud Red Scooter ini berapa orang awalnya? Tidak sampai dengan 40 orang waktu itu. Di bawah 40 orang. Di bawah 40 orang. 3, oke. Sampai berubah sekarang menjadi namanya Dewata? Yang resmi tercatat kalau kami ya, karena lingkupnya hanya karena di Bali itu banyak sekali komunitas dan klub. Ya. Kami yang terdata itu 863 yang 863. Iya. Sampai Pak Yan memutuskan merubah nama dari Ubud Red Scooter ke Dewata. Itu seperti apa? Itu sebenarnya perjalanan yang sulit sebenarnya tidak bisa kita ceritakan di sini. Okay. Itu terjadi sesuatu seiring berjalannya waktu dan kita mulai berpikir lebih luas. Karena kalau kita ingin berbuat sesuatu yang lebih besar, kita pun harus membuka diri. Ya. Kita harus berani membuka diri, baik itu secara kewilayahan, kemudian sosialnya, kemudian budayanya. Kita harus berani membuka diri, tetapi ada filter yang ada di situ. Siapa nih yang kita bisa terima? Budaya apa nih bisa kita terima? Makanya Dewata itu tidak hanya di Kabupaten Gianyar, tetapi mereka ada di berbagai tempat. Bahkan kami, walaupun itu hanya 4-5 orang, kami punya chapter Holland, kami punya chapter Australia, kami punya chapter Jepang dulu. Karena mereka dulu ekspatriat yang bekerja di sini, yang jadi wisatawan di sini. Mereka karena lama tinggal di Bali dan mereka masuk komunitas kita, mereka bergabung. Ketika mereka pulang, mereka tidak mau lepas ini. Iya, mereka buka chapter di negaranya. Dengan nama Dewata. Dengan nama Dewata Scooter Club. Berarti udah mewakilkan Bali nih ya? Secara nggak langsung ya? Kalau kita mau jujur-jujuran ya, dalam tanda kutip tidak ada bahasa pleset dan lain sebagainya. Kenapa kita harus niru budaya mereka? Sementara kita punya budaya, punya karakter yang patut kita banggakan. Biarin mereka meniru kita, meniru budaya kita. Itu cita-cita Pak Yan dulu. Oke. Kenapa kita Bali khususnya Nusantara mempunyai sesuatu yang luar biasa? Belum tentu budaya mereka lebih bagus daripada budaya kita. Ya, setuju. Nah, mereka buka di situ. Jadi ngumpulnya mereka di kafe, di bar, mereka ngongko, ngopi, bawa motor, bawa baju Dewata. Itu kan bangga sekali. Sebagai putra daerah dan putra Bali, asli Bali. Dan bahkan mereka ada yang meninggal kita aben di Bali. Oh ya? Iya. Dari komunitas kita yang nganterin. Dan itu hal-hal yang kayak gitu, nilai-nilai yang kayak gitu, yang sampai terrealisasi itu memang dari komunitas atau memang dari
Satu tentunya dari personalnya ya. Dari personal. Personalnya kita di komunitas hanya mengakomodir apa yang mereka mau, apa yang mereka inginkan, dan itu kalau prinsip misalnya orang sampai meninggal itu tergantung dari pihak keluarga juga kan kita tidak, komunitas ini kan keluarga kita di luar keluarga induk. Iya, iya, iya. Makanya Pak Yan saya bilang hobi itu akan bisa berjalan dengan langgeng, dengan baik. Oke. Kan selalu Pak Yan bilang, utamakan dulu kepentingan pribadi, ya. keluarga dan masyarakat kita. Baru hobi. Karena kita di Bali tidak bisa terlepas dari budaya, adat dan tradisi itu. Ya, ya, Gitu. ya, ya, ya. Jadi jalanan kan hobi terus, kita terus jalanin hobi, kita lupa kebutuhan pokok kita lupa kebutuhan keluarga kita butuh kita lupa kewajiban kita di masyarakat, ya dia tidak akan berjalan dengan baik. Nah, dari itu Pak Yan, dari fenomena yang Pak Yan bilang tadi, Pak Yan sendiri berarti kan harus memiliki jiwa toleransi yang wadahnya begitu besar Pak Yan. Dari perjalanan yang dari yang tanpa terencana, tanpa disengaja, sampai nama Dewata sebesar ini, sampai ada di luar negeri, prosesnya itu kan pasti, aduh yang mesti kene, apa leh dari dulu. Berarti Pak Yan sendiri memiliki jiwa toleransi, atau itu dipengaruhi oleh faktor eksternal dari diri Pak Yan? Mungkin itu selalu berkembang. Dia berkembang. Awalnya kita kebutuhan menjadi kesenangan. Setelah kesenangan kita menemukan hal yang sama. Hal yang sama ini kenapa kita tidak arahkan ke hal yang positif? Hal yang positif baik itu ke pariwisataan, baik itu ke ekonominya. Karena masing-masing personaliannya kan mempunyai potensi yang berbeda-beda di situ. Oke. Nah, potensi yang berbeda-beda ini tidak hanya dari sumber daya manusianya, tetapi kebutuhannya, karakternya. Inilah uniknya bagaimana kita mengatur orang dalam suatu organisasi yang tidak punya kepentingan, tetapi mereka bisa militan, idealis dan mereka mau melakukan tujuan dari organisasi ini. Ya. Apa yang perlu kita tanamkan? Disitulah seorang pemimpin memerlukan seperti apa yang tu katakan tadi. Bagaimana kita mengolah diri kita. Oh, kita kadang harus tidak marah, padahal kita marah. Ini kita harus bisa menerima ini, kita harus netral. Ya. Karena belum tentu di organisasi ini mereka semua bisa menerima apa yang kita lakukan. Betul. Inilah yang paling sulit. Tantangan terbesar. Tantangan terbesarnya di situ. Tapi Pak Yan akan kembalikan. Kalian ini membuat hobi untuk senang apa enggak? Karena hobi yang membuat senang itu mahal. Benar. Mahal itu apa? Bukan uangnya, bukan biayanya. Ya. Tapi ego diri kamu yang kamu korbankan. Ya. Apa yang harus gua dapatkan secara individual? Nah, itu yang paling berat. Itu Pak Yan, benar. Itu yang paling berat. Karena sejatinya kita kalau nggak ngalahin diri sendiri dulu, kebutuhan kita bagaimana kita bisa merangkul semua orang, gitu. Kan misalnya setelah kita buat sesuatu nih, kita tidak melihat hasilnya yang sudah bagi kita dengan kemampuan kita yang terbatas ya seperti itu. Mereka hanya melihat hasil apa sih yang saya dapat, ya jangan ikut hal yang seperti ini. Dari pembahasan Pak Yan tadi, kalau telisik lagi lebih dalam itu memang harus jiwanya yang besar, saudara. Teman-teman semua di sana. Tuhan mungkin adil ya. Tubuh saya kecil, pendek, tetapi kita ternyata Tuhan itu adil ya, gitu loh. Tuhan itu adil ya. Ternyata yang Maha Kuasa itu menciptakan makhluk itu sudah dengan perencanaan, bukan macam-macam loh beliau. Ya. Dengan perencanaan, lu kurang di sini gua tambahin deh gitu. Ini kurangnya ini sinin gitu. Makanya nggak usah mengeluh, ternyata nggak usah menyesali karena hanya menghabiskan waktu. Ya. Nggak akan merubah apapun ketika kamu nyesel, mengeluh, menyalahkan orang lain. Habis waktumu loh. Mending kamu yang mau apa coba lakuin, gagal lagi coba lakuin. Ini mungkin yang Pak Yan coba lakukan di luar. Kita juga manusia semua manusiawi lah. Ya. Kita punya rasa titik jenuh, kita punya rasa mengeluh. Tapi setelah kita sadari kalau hal-hal seperti ini kita lakukan, ya cukup di sini aja gitu. Jangan percaya juga itu ya. Cobalah cara tuh kalau kemarin kopi dia diam aja, singkat bisa kini gitu loh. Itu salah satu pembuktian yang seperti jangan Pak Yan yang kasih Dan tahu. belum tentu dapat apa.
hanya gue bisa nyalurin bakat gue ternyata sampai di titik ini. Kalau kita nggak coba, kita kan nggak tahu kemampuan kita di mana. Betul, barometer dirinya kita itu sejauh Nah, kadang-kadang kan orang kan gitu, hanya bisa menyalahkan orang, mengkritik orang, sementara mereka belum pernah berkreasi apapun. Sudah menghujat, sudah menghina, sudah mengkritik orang yang sudah berkreasi dan menghasilkan sesuatu. Ya. Kalau Anda belum pernah ke Denpasar, jangan bicara tentang Denpasar dong, kan gitu. Ya, betul. Ya, intinya seperti itulah. Ya, jadi benar nih Pak Yan. Kalau tiang pribadi kan pengalamannya belum seperti Pak Yan, masih jauh, dan Pak Yan pun salah satu guru rupa ke tiang pribadi. Tentu banyak memberikan nilai-nilai filsafat, nilai filosofi, nilai wejangan yang di kehidupan lah. Dan itu memang tidak bisa kita pungkiri Pak Yan ketika di komunitas. Apa man itu? Emang benar. Kalau nggak, kita yang harus siapkan dulu wadah yang harus. Karena ada waktu yang harus kita korbankan. Ada jiwa yang harus siap capek. Ada pemikiran yang harus kita korbankan lah juga. Pasti itu dampaknya capek. Dan itu harus kita lawan. Kalau ingat, dan Pak Yan sudah membuktikan hal itu dan dampaknya dirasakan oleh masyarakat Bali, dan itu baru terjadi baru-baru ini. Apa itu? Vespa World Day, satu contohnya. Serius, nggak jujur nih. Gimana? Ini kan bukan karena di hadapan Pak Yan kan? Bukan karena di hadapan Pak Yan. Ingin ya, karena ada apa? Enggak. Ini testimoni dari bukan, masyarakat. Serius. Enggak, Kalau saya pribadi Pak Yan, kan bukan orang Vespa. Saya suka Vespa, tapi bukan orang yang memang terjun lebih dalam di sana. Tapi saya melihat dari perspektif lebih luas Pak Yan. Apa yang Pak Yan lakukan pada akhir-akhir ini, wow, dimensi yang dicapai itu lebih dari sekedar klub motor kumpul nonton konser, lebih dari itu terjadi. Mungkin pertama Pak Yan, kesempatan ini luar biasa. Kesempatan ini Pak Yan diundang oleh anak-anak muda yang kreatif, dan pertama itu selaku host sekarang menyampaikan ini berdampak positif sekali buat Bali. Kami merasa tersanjung, haru, dan bersyukur. Apa yang kami lakukan ini diapresiasi oleh masyarakat. Sangat. Dan kami tentunya sangat berterima kasih. Di kesempatan ini kami berterima kasih sekali kepada masyarakat Bali, Indonesia, dan semua pihak yang sudah mendukung acara kita bersama. Acara kita bersama yaitu Vespa World Days. Tentunya dengan segala banyak kekurangan yang ada, karena ini event yang event yang sangat luar biasa. Lanjut ya. Sangat luar biasa, yang membutuhkan pemikiran, tenaga ataupun energi, dan ini tidak instan. Prosesnya sangat luar biasa dan tidak seperti yang dibayangkan oleh orang yang hanya melihat sisi luar dan yang terjadi kemarin. Ini perjuangan kita, anak-anak bangsa Indonesia, bagaimana sih bangsa kita bisa sejajar di mata dunia internasional dengan berbagai banyak cara. Orang masing-masing punya kemampuan, punya kapasitas. Tapi kami menyadari diri, kami bergerak di organisasi hobi, dan mungkin ini karena ada sebuah organisasi internasional di bidang hobi yang namanya Vespa World Club, dan itu ada event-event yang luar biasa di Eropa, dan kami menghadiri itu. Dan kami dengan gayanya nyampaikan Indonesia bisa loh buat ini gitu. Di tahun 2016 teman-teman kami. Motivasi awalnya seperti itu? Nggak ada pertamanya, mereka kita ngelihat Indonesia bisa kok gitu. Dan Pak Yan menganjurkan ini teman-teman kami awalnya, karena di 2016 Pak Yan nggak ikut. Tapi Pak Yan diajak menggagas ini. Menggagas ini. Kemudian karena kemampuan ekonomi dan waktu pada saat itu juga 2016 nih ya. 2016 pada akhirnya Pak Yan baru mampu di 2019 di Hungari, di Hungari menghadiri Vespa World Days di sana, dan dengan beraninya kita mempresentasikan bahwa Indonesia mampu. Kita bicara di hadapan presiden klub dari 42 negara yang hadir di situ. Kita meyakinkan bagaimana
Dan akhirnya kita bersaing dengan Portugal, Cina. Kita menang. Dan melalui itu kita senang luar biasa, tetapi dalam diri tanggung jawab luar biasa. Dan kemudian kita mau menyelenggarakan di tahun 2020. Tetapi karena pandemi, bencana, Covid, gagal semua. Dan apa yang kita rencanakan berantakan semua. Bagi orang yang tidak suka ya ini suatu hadiah buat mereka, tapi buat kita bencana gitu kan. Nah akhirnya setelah Covid melandai dan pemerintah di Bali juga dan pemerintah pusat juga mulai menyatakan hal ini melandai, dan kita lewat Kementerian Pariwisata programnya kita dipanggil lagi nih. Ternyata apa yang kita buat di tahun 2020 itu sudah masuk agenda nasional, event nasional yang ada di Indonesia, event internasional yang ada di Indonesia, dan kita akhirnya hanya punya waktu 4 bulan kemarin mempersiapkan acara ini. 4 bulan. Hanya 4 bulan. Dan itu kerja yang tidak main-main. Dan kami jujur ini di luar ekspektasi kami. Karena luar biasa banyak dukungan masyarakat, baik itu penggemar Vespa, baik itu dari pemerintah, dari berbagai stakeholder yang ada, tentunya khususnya masyarakat Bali, pemerintah Bali juga sangat menyetujui ini. Gitu. Oke. Mungkin yang jadi pertanyaan Tiang pribadi dan teman-teman di luar sana, dari yang Pak Yan bilang tadi, kita bersaing dengan 42 negara. Tidak bersaing, waktu itu pesertanya 42 negara. 42 negara. Kemungkinan besar Indonesia pada umumnya, khususnya Bali, untuk kesempatan tidak terpilih sangat besar. Sangat besar. Kenapa bisa terpilih? Nah, ini yang jadi pertanyaan. Iya, tentunya. Ini yang jadi pertanyaan, Pak Yan. Pertama itu adalah karena Ida Sang Yang Widi Wase, karena Oke, Tuhan. betul. Kedua, bagaimana kita meyakinkan orang itu kan tidak gampang. Kita di sana membawa segala persiapan materi yang sudah kita susun dan kita presentasikan di hadapan Presiden meeting. Kita ajukan Indonesia ini seperti ini. Indonesia adalah negara kecil, Pak Yan bilang. Iya. Tapi archipelago, kepulauan. Gitu, yang butuh penerbangan dari ujung timur ke ujung barat itu 8 jam, 7 jam. Sementara di sana kita ke satu negara ke negara lain itu kan 2 jam pun itu naik tren gitu loh. Kemudian kita punya suku, bangsa, agama, bahasa dan lain sebagainya yang sangat banyak, ribuan. Dan mereka kejut, ini kok negara kecil dibilang, tapi suku, bahasa, agama dan budayanya itu luar biasa. Dan itu Pak Yan paparkan semua. Paparkan semua dengan tim. Dari Sabang sampai Dengan Merauke. tim. Dan dia bertanya Indonesia itu di mananya Bali, lucu. Dan kita bilang, "Srit, ini Indonesia gitu. Ini Bali." Nah, makanya kita buat di sana kemarin teman-teman merumuskan menjadi Bali in Beyond. Bali in Beyond. Iya. Bali sebagai pintu masuk pariwisata internasional, dan bagaimana pariwisata ini menuju Lombok, menuju Sumbawa, menuju Jawa, menuju lain. Ini pintu masuknya, dan itu terjadi kemarin. Itu terjadi kemarin gitulah. Ternyata dari yang Pak Yan presentasikan, saya sebagai generasi seharusnya generasi yang baru sekarang nih Pak Yan, seharusnya malu tidak mengakui diri. Artinya dengan kebudayaan yang sangat banyak ini, ternyata itu sudah terbukti di mata dunia bahwa Indonesia. Dan dengan pengakuan dari peserta asing yang datang kemarin, this is the biggest event. Selama FWD ini, selama 54 tahun FWD ini berlangsung, Vespa World Day ini terjadi, ada di negara Eropa, ini yang terbaik, ini yang terbesar. Dan itu dibuktikan kita mencatat di rekor muri Asia. Wow. Kita sekarang sudah dapat 2 rekor muri, 3 lagi menunggu, udah kan 4 nominasi. 4? Iya. Yang sudah kita tidak pernah membayangkan ini sebagai negara pertama di luar Asia Pasifik. Penyelenggara, kemudian peserta terbanyak, dan konten yang diunggah terbanyak oleh netizen, oleh content creator. Nah, ini bukan hal yang mudah. Ini bukan hal yang mudah karena mungkin suatu saat kita akan banyak lagi berbincang. Ini tidak cukup mungkin karena banyak sekali kisah yang ada di situ.
Ya, Banyak sekali kisah yang ada di situ. Perlu yang tekankan di sini Pak Yan kepada khususnya yang seperti Pak Yan sering bilang bahwa pemimpin berikutnya adalah generasi Ya. muda Ya. yang akan menggantikan posisi ini yang wejangan-wejangan arti banyak wejangan lagi yang sering diberikan ke tiang dari Pak Yan. Perlu teman-teman ketahui Pak Yan berjuang ke luar negeri sampai membawa nama Indonesia khususnya, dan yang seperti diceritakan Pak Yan sampai 54 tahun ini baru terjadi di Bali itu dengan budaya Indonesia, Dengan budaya. kekayaan Indonesia. Karena Perlu kita Indonesia pahami dan kita sejatinya sadari. sangat luar biasa, dan Pak Yan sering sampaikan, ayolah kita belajar keluar dalam artian kita tidak hanya nyaman di zona kita, angkuh menjadi orang lokal, angkuh menjadi saya ini orang ini, saya orang ini, tetapi tidak mau mengembangkan diri dan tidak mau melihat dunia luar kita. Ya. Kita perlu melihat keluar, memandang lebih luas untuk menjadi introspeksi bagi diri kita sendiri. Karena ke depan ini secara alamiah generasi berikutnya adalah calon-calon pemimpin. Dia tidak hanya menjadi calon pemimpin, tapi dia menjadi yang terakibat dari pola-pola kepemimpinan yang sekarang. Oh iya. Ya. Kalian loh yang akan mengalami menerimanya. Kemudian inilah saatnya kita bersama-sama urun bersama baik dengan stakeholder yang ada membangun kita berbicara lebih luas negara kesatuan Republik Indonesia ini dengan potensi-potensi yang kita miliki. Oke. Jangan hanya menjadi kritikus, jangan hanya menjadi hater yang tanpa solusi, yang hanya ingin muncul, apalagi di zaman sekarang berbeda menjadi viral, berbeda menjadi biar fenomenal aja. Tapi nggak ada value. Nah, ada value yang kita dapat. Tapi ayolah kita berbuat yang terbaik. Maaf ya Pak Yan, bukan naif gitu loh, bukan. Betul. Kita manusiawi lah tapi apa yang kalian lakukan sekarang itu akan berakibat bagi kalian di masa depan. Betul. Kalau kalian diam saat ini, kalian juga akan menerima akibat. Kalian berbuat pun ada akibat, diam pun ada akibat. Disitulah risiko itu terjadi. Makanya semoga dengan event kemarin ya, kebetulan tadi apresiasinya luar biasa. Kami juga berbangga. Akhirnya sangat luar biasa. Masyarakat banyak menyampaikan sentuhan kepada UMKM-nya. Warung-warung di sepanjang Sanur, sepanjang Ubud, Nusa Dua semua, selain hotel, akomodasi mereka penuh. Dampak selain ekonominya juga banyak. Banyak. Masyarakat memahami siapa sih itu anak Vespa yang dulu mereka pandang lihat secara hanya sisi luarnya. Suatu saat ayo kita cerita apa yang ada di situ. Oke. Karena kalau tak kenal maka tak sayang. Betul. Berarti dari tagline yang kita bawa sekarang, berarti itu memang benar dari satu Vespa sejuta saudara. Ya. Yang dulunya sebelum FWD ini kita merangkul satu Nusantara di Indonesia, saudara kita di Nusantara, dan sekarang kita memiliki saudara di luar dari ASEAN Pasifik. Iya, makanya ternyata perbedaan itu, ruang batas waktu itu bisa kita tembus dengan sangat mudah. Sangat mudah. Sangat mudah. Kenapa bisa begitu ya? Ketika kita punya keikhlasan dan rasa rendah hati. Tidak sombong dan bisa menerima orang lain secara tulus ikhlas, dan kita tidak berpikir kita akan dapat apa dari mereka. Oke, keikhlasan. Keikhlasan. Intinya ikhlas aja, tapi kamu respect, filter diri, jaga dirimu dengan baik, sebab yang tahu baik dan buruk, bermanfaat dan tidak adalah diri kamu sendiri. Itu aja. Oke, betul. Semuanya tergantung kepada kita. Karena semua. kita nggak bisa ngeblocking apa yang datang ke diri kita sendiri, ya Pak Yan. Itu depend on diri kita sendiri. Dan mungkin kesempatan ini Pak Yan juga ingin menyampaikan kepada seluruh Pespistis Indonesia, keluarga besar Pespistis Indonesia yang ada dimanapun, menyampaikan ucap terima kasih, dukungan. Betul sekali. Semuanya, betul. Pikiran, pendapat, kritik, saran, materi dan lain sebagainya, sehingga apa yang kita banggakan untuk Indonesia ini, untuk kita semua, ayo korbankan ego pribadi kita untuk membuat orang lain juga bahagia. Itu karena tidak gampang membuat orang lain bahagia. Terutama ini untuk Indonesia. Ini untuk Indonesia.
inilah yang hal kecil yang mampu kita persembahkan untuk Betul negeri sekali. kita, sehingga kita tentunya ke depan bisa menjadi putra-putra bangsa yang bermanfaat untuk negeri kita yang tercinta. Hal sekecil apapun yang mampu kita berikan itu akan bermanfaat untuk kepentingan Seperti bangsa kita. cita-cita leluhur dan Nggih. para pendahulu Nggih. kita dulu ya Pak Nggih. Yan ya. Ya. Tentunya teman-teman yang mendukung, yang terlibat di dalam FWD yang langsung maupun tidak langsung, kalian juga sangat luar biasa. Luar biasa. Jujur juga Tiang, kalau Pak Yan sendiri mungkin tidak mungkin terjadi kan gitu Pak Yan. Iya. Pasti ada Ya, tim makanya yang di situ, sangat luar biasa di walaupun luar. DSC dimandatkan sebagai tuan rumah, tapi bagaimana kita merangkul semua, melibatkan mereka semua sehingga menjadi satu bagian yang utuh, tidak hanya sebagai tamu. Oke. Beda loh rasanya menjadi tamu dan terlibat langsung, walaupun dia menjadi bagian kecil dari itu dan tidak dapat apa-apa. Sulit loh orang mau bekerja, orang mau menyukseskan sesuatu, dia tidak dapat sesuatu dari materi ataupun benda. Iya. Sulit. Sulit. Tapi yang mereka dapatkan adalah kebanggaan diri, terlibat pada suatu event yang bersejarah yang mungkin ini tidak terulang 50-100 tahun lagi. Iya. Itu. Nilainya itu Nilainya yang berbeda. tidak bisa dibayarkan. Tidak bisa. Tidak bisa dibayarkan. Tidak bisa dibayangkan. Mungkin kalau event itu dapat uang, besoknya uang udah habis. Iya, kalau mau dibayar gampang aja sih. Gampang Kita bayar IO aja, selesai. Selesai. Nah, selesai. Tapi pengalaman ini pahit getirnya, ceritanya nggak kita dapat. Dan ini juga indikasi dan faktor yang mendukung, memperkuat solidaritas kita. Sangat solid. Dengan jargon satu Vespa sejuta Dan saudara ini akan semakin. Terima kasih karena satu Vespa sejuta saudara bukan kebetulan naik Vespa ya. Ya, betul. Bukan kebetulan naik Vespa. Iya. Ada breakdown yang sangat Iya. luas di sana. Iya. Yang seperti Pak Yan bilang tadi, ada kebesaran jiwa, ada toleransi, ada proses, ada Ya pemikiran intinya waktu. tempat mengasah diri lah. Betul. Kalian mau jadi siapa, kalian bisa kok dapat di komunitas ini. Tagline Bhinneka Tunggal Ika itu benar-benar direalisasikan di sana. Tentunya itu dari dulu. Bhinneka Tunggal Ika sama Basudewa Kutumbakam. Kita Bhinneka- walaupun berbeda-beda tetapi kita tetap bersaudara. Bersaudara. Iya. Betul. Oke Pak Yan, Nggih. itu penjelasan yang sangat luar biasa. Waktu sudah nggak terasa, udah 45 menit. Sesi kali ini kita melibatkan seperti biasa Pak Yan, di Nggih. Bincang Santai, acara yang paling berbisa ini kita melibatkan audiens yang menonton. Jadi mungkin teman-teman di luar sana memiliki pertanyaan yang tidak bisa kontak langsung. Nah, sekarang kita akan sambut melalui via Zoom ya, Brother ya, dan sudah ada pertanyaan yang masuk, Pak Yan. Tentunya terima kasih sudah meluangkan waktu, Pak Yan. Nggih, sama-sama nih. Untuk meluangkan waktu untuk mengobrol, memberikan edukasi kepada anak-anak Pak Yan dan teman-teman di luar sana. Tadi waktu Pak Yan nyampe sini, saya dikasih tahu Pak Yan mengorbankan salah satu acaranya untuk datang karena ada orang ganteng di sini. Kita kan pelayan. Pak Yan ini pelayan loh. Pelayan itu komitmen. Betul. Di Semua, Pak Yan. kemarin kita sudah sepakat kita mau menjadi presiden Vespa Club Indonesia ini, kita pelayan. Dan itu yang Pak Yan tanamkan dari awal ya? Iya, kita pelayan. Bukan dilayani. Kita pelayan, bukan dilayani. Iya. Kalau kalian mau jadi pemimpin ya siap-siap melayani. Melayani dalam apa? Memberikan kebutuhan yang mereka perlukan. Itu dalam bentuk pemikiran yang kita miliki dan keikhlasan kita. Ya. Itu walaupun kita nggak ngasih materi, nggak ngepel dia, nggak ngelap sepatunya, Iya. nggak itu pengertian pelayan. Gitu loh. Ya, tapi yang mahal itu memang ide Iya. dan pemikiran Iya. yang benar-benar. Oke Pak Yan, masuk ke pertanyaan pertama nih dari Agus. Bagaimana kisah awal perjuangan Pak Eka di dunia Vespa? Ya, udah diceritain. Mungkin sudah diceritakan tadi ya. Sudah diceritain tadi. Diceritakan mungkin dari awal. Ya intinya ya banyak gini. Lika-likunya normal lah semua. Normal, ya. Kayak orang hidup ada napasnya naik turun Kalau lurus gitu. gini, Kalau lurus itu mati kita. Tinit gitu. Mati Karena kita. hidup tit gitu. Tit kadang ngantos enten kan. Asal bukan tol itu Dah, beres dah. Ngikut Finish. dadak enten. Ya mungkin sudah diceritakan tadi itu. Iya. Mungkin kalau teman Agus mengikuti, ini Agusnya Agus siapa ya ini ya? Kok saya curiga ya? Mungkin Agus Payan ya ganteng gitu. Dari itu dari Pak Agus,
jadi ceritanya Pak Ian awalnya di PESPA udah diceritakan dari tahun 95. Nanti kalau tidak jelas mungkin bisa langsung ke channel Janahita Mandala Ubud untuk ditonton lagi lebih spesifiknya. Next, Pak Ian ada pertanyaan dari Dedut. Apa motivasi untuk anak muda zaman sekarang yang masih plin-plan dalam membangun klub PESPA? Pertama, kalian harus siap dengan risiko. Artinya tujuan kalian membentuk komunitas atau organisasi itu apa? Karena pertama komunitas itu dibuat karena mungkin karena suka warna A, warna hitam, kita buat kelompok warna hitam. Setelah terbuat kelompok warna hitam itu mau apa? Kalian mau hobinya kuliner, hobinya modifikasi, hobinya ini dulu sepakati, gitu. Karena apa ya? Kalau kita tidak pahami dulu tujuan bersama, karena di sana kan ada misi dan visi, gitulah. Misinya kita apa, visinya kita apa, itu dulu sepakati, baru kalian masuki. Karena ketika kalian masuk sebuah organisasi apapun, sebagian, ingat Iki, sebagian dari kemerdekaan diri kalian sudah serahkan kepada organisasi itu. Contohnya kalian di komunitas organisasi punya program, sementara di satu sisi juga kalian punya acara. Kalian harus berani dong mengorbankan kepentingan kamu ini untuk ini. Ini loh menjadi sebuah organisasi yang solid. Itu adalah komitmen. Komitmen individu. Komitmen individu personelnya. Oke. Ketika ada personal itu mau pergi, kita ikhlaskan. Tergantung itu persoalnya apa. Kalau masih ada kesempatan kalau kita cuek kan percuma dong kita berkumpul. Kayak teman kita habis manis sepah dibuang, setelah dia tidak berguna kita buang. Dan kenapa dia pergi dari bagian dari kita? Kita kan kehilangan tuh. Orang kehilangan itu paling sedih, paling susah. Dan kita harus belajar dari kehilangan itu, dari kepergian mereka. Kenapa dia pergi? Alasannya kenapa? Apakah karena organisasi kita tidak benar, apakah mereka tidak nyaman atau tidak cocok, ada masalah pribadi dengan si A, si B, si C, banyak faktor di situ. Itu kita pelajari dan kita sebagai untuk memperbaiki diri organisasi itu. Itu. Jadi enggak bang boyo mesti sengman suwud dia sengman pensiun, milu sengman gaji seng di ketiang gitu loh. Tetap harus ada tindak lanjut nih. Tetap harus ada evaluasi. Tetapi sifatnya adalah pendekatan. Ya, kalau memang sudah tidak nyaman dengan alasan prinsip, kita kan tidak bisa menahan orang untuk pergi. Ya. Kalau memang sudah Kalau kita sudah berusaha tapi tetap memilih seperti itu. Iya, karena memang prinsipnya karena dia kenapa sekarang tidak ikut lagi? Ya karena ibu saya sendiri, ibu saya sakit. Bapak saya begini, saya sendiri sebatang kara, kan tidak boleh dong kita paksa. Itulah di situ perlunya kita ada. Saat mereka susah, saat mereka butuh, kita sebagai organisasi harus ada. Peduli. Dan Pak Yan ada nggak anggotanya seperti itu? Dari ratusan orang tentu ada. Dinamikanya ada. Dan komunitas hadir di dalam. Hadir. Dan kita tidak bahas itu dalam sifat yang serius. Jadi dengan candaan, dengan hal baru kita masuk ke prinsipnya. Gitu. Nggak boleh dong kita di hadapan nih teman-teman lagi ngumpul begitu dia langsung bentak gitu. Kamu ngapain keluar? Harga diri dong, orang punya ego sendiri. Itu. Ada cara-cara. Mungkin itu sebagian dari cara kita. Mungkin orang-orang juga punya cara yang berbeda yang lebih baik daripada kita. Tentunya harus menyatukan provinsi, kemudian harus saling mengetahui kondisi dan situasi kita masing-masing. Ya jadinya kalau mau solid ya khususnya di PESPA ya tentunya saling memahami. Saling memahami dalam pengertian kadang-kadang terjadi perpecahan itu habis event dan habis touring. Iya pasti. Apa yang menyebabkan itu? Satu kalau kalian touring berdua aja, tuh kalian udah mengelola dua kepala. Ketika touring nih lapar nih, kalian nggak berhenti, udah mulai kesel. Ini rusak nih, nggak mau bantu, udah mau pulangnya saling bentrok Anda. Itu paling kecil loh.
paling kecil. Iya, 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 Nah kemudian event, ini capek, ini dapat apa, itu dapat apa. Habis itu sirik-sirikan, buat lagi komunitas baru. Pecah lagi. Makanya cenderungnya mereka setelah berkumpul bukan menjadi solid, tapi setelah berkumpul malah cenderung terjadi gesekan dan benturan. Mengelola inilah yang terberat. Oke, dan Pak Yan udah sukses. Sementara. Dan luar biasa Pak Yan. Dan itu kalau orang bisa bilang sukses itu tidak pernah ada puasnya. Pasti kita kayak buah makan parit, udah tahu pahit tapi pengen coba lagi gitu. Oke, sangat luar biasa Pak Yan. Oke. Pertanyaan nomor 2. Kita lanjut nih ke pertanyaan nomor 3. Boleh. Mungkin teman-teman sudah terjawab pertanyaannya. Kemudian yang berikutnya, apa sejarah adanya Vespa World Day? Sudah kita ceritakan. Ceritakan tadi. Sudah cerita kita. Tentunya pertama kita ingin membawa Vespa World Days itu datang ke Indonesia setelah 54 tahun. Setelah 54 tahun. Di Eropa yang awalnya adalah Europe Vespa Day, Europe Vespa Day dan menjadi Vespa World Days, dan itu kita bisa bawa ke Indonesia. Okay. Dan persyaratnya adalah kita mempunyai national club. Makanya dibentuklah VCI sebagai rumah bersama dari klub-klub yang ada di Indonesia. Oke. Itu. Kita tidak merubah nama klub mereka, tetapi menjadi suatu tempat rumah komunikasi, rumah kita berkumpul bersama. Ya. Ini Indonesia loh, ini tempat ada provinsi ini rumahnya Indonesia. Itu. Okay. Jadi klubnya tidak kita rubah. Itu. Kita bisa menyatukan Indonesia dari berbagai aspek. Makanya kami sebut Jaring Sutra Nusantara. Jaring Sutra Nusantara. Iya. Kita merajut ini perbedaan kita dari yang lemah, yang kita rajut yuk menjadi lembaran merah putih. Menjadi lembaran sangsaka merah putih. Sangsaka merah putih. Dan di sana semua setara. Setara, sama. Bangsa. Karena kita semua punya potensi yang berbeda-beda. Tidak boleh semua kita samakan. Di dalam organisasi itu kita tidak boleh menyamakan potensi orang, menyeragamkan. Karena ini pinter gini kita tempatkan di posisi ini, pinter ini tidak boleh dong kita samakan orang karena konfliknya akan terjadi. Persaingnya akan lebih berat ketika disamakan. Itu yang harus dicatat. Iya. Itu yang harus dicatat. Iya. Betul sekali Pak Yan. Iya. Super sekali. Kita lanjut nih ke pertanyaan terakhir nih Pak Yan. Iya. Banyak juga yang tanya ya? Lumayan apresiasinya. Terima kasih teman-teman yang sudah berpartisipasi. Terima kasih sudah nonton. Yang sudah nonton Ini nih. obrolan orang-orang. Kalau sudah sama Pak Yan nih obrolnya lagi serius lagi ceritanya tuh. Iya. Ya kan harus gitu. Betul Pak Yan. Bisa. Betul, Apa tuh? Bincang santai. Bincang santai. Acara yang paling berbisa. Berbisa. Pak Yan tidak mau deket-deket karena ada bisanya. Next. Yeah. Saya mau bertanya Pak Yan. Saya baru beli Vespa baru, ikut klub Vespa. Kenapa setiap lewat di jalan ketemu Vespa selalu diklakson? Dan pernah motor saya mati tiba-tiba disamperin dan ditolong. Yang nolong naik Vespa juga, sedangkan pemotor yang lain cuek bebek. Itulah artinya satu Vespa sejuta saudara. Kita tidak bisa membayangkan, merencanakan di mana kita akan bertemu saudara. Dan terpenting adalah kita pun tidak hanya bersaudara di Vespa, tetapi semuanya adalah saudara kita. Tetapi dengan bervespa, kita akan lebih mudah memberikan identitas diri kita kepada orang lain. Makanya di sana salam kita, kalau nggak kaki, tangan, tetet. Ini tidak peduli lagi Vespa modern atau Vespa klasik. Itu. Nah jadi mungkin itulah risikonya kalau pakai motor tua, apapun khususnya Vespa. Ketika kamu senasib lah kita. Senasib ben mani nak bertangar nih. Nyen awang usah yang jadi ragu somong manis yang ada nulungan gitu loh. Nah makanya jadi orang sadarlah kekurangan diri kita. Baru kita bisa menjadi orang yang humble. Karena kita pasti butuh orang lain. Kalau kita mempunyai kesombongan diri, sadar kita mampu, baik materi, kemampuan dan lain sebagainya, kita akan menjadi cenderung orang yang agak tinggi dan kayak tidak perlu orang. Dan maka orang-orang kayak gitu cepat. Belum tahu lah, gitu pastilah. Dan itu nih lihat. Nah, yang pertanyaan yang menarik ini Pak Yan. Apakah orang saudara-saudara Vespa kita itu ketika menolong orang tuh untuk orang bervespa saja, ketika lihat di jalan tidak, atau memang ini ada teman kita mogok? Enggak. Kami ya, karena kenapa kita bilang tadi Pak Yan bilang
Semua orang itu saudara kita. Ya, ya. Semua orang saudara. Tapi kebetulan mayoriti adalah orang berpespa. Jadi di situ wajib hukumnya. Kalau orang pespa macet, mogok atau apa kita bantu. Dan mereka touring pun sepanjang kita punya waktu dan lain sebagainya kita saling silaturahmi, saling komunikasi. Tetapi kalau ada misal motor-motor lain, kita bukan hanya bilang sebagai pespisti ya, bukan sebagai orang pespa. Semua manusia, semua orang harus terpanggil melihat orang ketika mengalami sesuatu kesusahan atau masalah. Disitulah kita, makanya ketika kami bilang satu pespa sejuta saudara ini hanya bilang lebih mempersederhanakan saja. Tetapi itu sebagai manusia kita makhluk sosial, kita sadar dengan memiliki segala kelemahan yang ada dan kita pasti akan membutuhkan orang lain. Dan marilah kita saling bantu membantu. Gitu loh. Selalu bergenggaman tangan. Mungkin itu Neng, jadi nggak usah ribet-ribet sih. Sederhana ya, tapi sederhana nilai filosofinya sangat luar biasa. Sederhana karena kita ya besok akan sama. Besok akan sama. Zero. Oke. Dan ini ada pesan nih Pak Yan sebelum tiang closing dari Koko. Dari Koko ya. Mungkin ini salah satu tim Pak Yan di FWD. Apresiasi tinggi sebanyak-banyaknya buat panitia dan masyarakat Indonesia dan matur suksemo Bali. Momen tak akan pernah terlupakan. Koko siapa ini? Koko siapa? Sajalah. Oh, iya tentunya tidak bisa kita sampaikan apapun, hanya rasa syukur dan terima kasih. Kepada semua pihak, sebab apapun yang kita lakukan ini tanpa restu Tuhan dan masyarakat, baik di komunitas maupun di luar komunitas, karena semuanya ini kita punya keterbatasan. Semoga tidak hanya terjadi saat ini dan event-event seperti ini bisa terjadi lagi, baik dilakukan oleh anak muda, pemerintah kita atau komunitas yang lain, sehingga kita Bali betul-betul bangkit kembali dari keterpuruk, pariwisata kita bangkit, ekonomi kita bangkit, pemerintah bisa lagi membangun masyarakatnya, dan kita semua sekarang saatnya mulat serire. In bebani mencolek pamor, kone berarti bebani patuh. Ya, berani patuh, berani mengambil risiko, kemudian kita bantu binantu, saling bergotong royong, karena sifat bangsa kita adalah gotong royong. Ayo kita gotong royong, kita pun tidak akan bisa maju sendiri meninggalkan yang lain. Meninggalkan yang lain, kalau dulu bilang holopis kontrol baris. Ayo kita saling melaju bersama, membuat sebuah kemajuan bagi bangsa kita dengan potensi-potensi diri dan skill kita yang ada. Jadinya intinya sekali lagi terima kasih masyarakat Bali, terima kasih seluruh pihak yang sudah mendukung. Kami tentunya dengan segala kerendahan hati memohon maaf bila terjadi ketidaknyamanan ataupun berbagai hal yang kurang berkenan pada saat penyelenggaraan event tersebut. Betul. Gitu. Dan dari saya juga, kebetulan anak didiknya Pak Yan, dari teman-teman semua, dan ini si Koko memberikan salam. Ingat dari ya, ini tanpa settingan ya. Tanpa settingan, ya. murni ini dari memang apa namanya, kalau saya pribadi apresiasi kepada Pak Yan saya sendiri dan dampak yang diberikan. Tadi kan tuh yang nanya terus. Luas. Tadi kan tuh yang boleh nggak Pak Yan nanya? Silakan Pak Yan. Boleh nggak Pak Yan nanya? Boleh. Ini mewakili Pak Yan dan untuk anak-anak muda yang kreatif ini. Pingin nggak ada acara yang seperti ini lagi? Pingin banget. Dan ayo kita buat bersama, semoga. Kita bergoyong-royong, kita harumkan nama bangsa kita harumkan nama daerah kita, utamanya supaya bisa mampu bermanfaat bagi banyak orang untuk sebuah kebaikan. Betul sekali Pak Yan. Betul sekali. Dan perlu teman-teman ketahui juga, karena kita di Bali yang bergelut di dunia pariwisata, event yang Pak Yan persembahkan itu adalah platform baru, domain baru untuk, kalau kita berbicara komersil, itu adalah platform baru untuk mempromosikan. Dan itu diakui pemerintah juga. Dan itu sudah diakui pemerintah kita. Semoga ini bisa berlanjut Pak Yan. Ternyata ada anak muda dari Gianyar juga mampu bersama bekerja bergotong royong membuat sesuatu yang positif untuk kepentingan bangsa dan negara kita ya. Apresiasi sebesar-besarnya kepada anak-anak generasinya Pak Yan tentunya. Tetap semangat, produktivitas dijaga. Ya. Sekali lagi terima kasih, mohon maaf bila mana ada salah kata dan ada yang kurang. Dengan segala kerendahan hati, ketulusan, saya mewakili seluruh masyarakat Pespa, masyarakat Pespistis Indonesia dan seluruh masyarakat yang ada. Sekali lagi
memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada pebisnis Indonesia yang kurang puas dan masyarakat juga. Kalau ada yang tidak berkenan kami mohon maaf. Sekali lagi dengan segala kerendahan hati, ayo yang kurang baik kita buang, yang baik kita lanjutkan dan menjadi koreksi ke depan. Koreksi ke depan tentunya. Sebelum di closing lagi sekali nih Pak Yan. Lagi ya di closingnya. Clue sedikit aja, kasih clue nih. Apa program Pak Yan sekarang sebagai Presiden FGI untuk ke depannya? Clue sedikit aja Pak Yan, jangan terlalu dibuka 100%, sedikit saja. Tentunya ingin membanggakan khususnya komunitas Vespa dan membanggakan Indonesia di mata dunia internasional dan bermanfaat untuk kepentingan banyak orang. Membanggakan negara Republik Indonesia di mata dunia dan kepentingan Dengan cara-cara kita. Dengan cara kita. Beri tepuk tangan. Terima kasih banyak sekali lagi Pak Yan sudah memberikan waktu dan tenaga hadir di acara Bisa sesi ke-16 ini. Tetap jaga kesehatan. Sama-sama. Sampai ketemu di acara berikutnya. Ini belum pernah tidur loh dari Pak Yan cun bundet nih. Oke, terima kasih. Terima kasih teman-teman, sampai ketemu di